Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jasmine Jelida Juang dengan NIM K642040 dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Negeri 11 Maret. Nah, di sini saya akan menjelaskan ke teman-teman semua mengenai norma yang berlaku di dalam masyarakat. Sebelum kita lebih lanjut belajar tentang norma, mari kita simak tayangan video berikut ini. Ayo teman-teman yang kompak. Ayo, Tot. Aduh. Penalti. Sid, kok penalti Sid? Oh, kartu kuning. Kan cuma sliding aja Sid. Wah, parah kok Sid. Nah, bagaimana tanggapan kalian mengenai video tersebut? Jadi di dalam video tersebut dijelaskan bahwa adanya pelanggaran di dalam permainan sepak bola. Dalam suatu permainan sepak bola terdapat aturan yang harus ditaati dan dipatuhi oleh seluruh pemain sepak bola. Nah, lalu apa kaitannya dengan norma dari tayangan video tersebut? Ya, jadi menurut KBBI, norma adalah aturan yang mengikat bagi seluruh warga masyarakat. Selain itu, norma juga harus ditaati oleh semua orang supaya tercipta keamanan dan ketentraman. Menurut Profesor Sudimno Mertokusumo, bahwa norma adalah suatu aturan yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh manusia kepada manusia lain. Jadi dapat disimpulkan norma adalah aturan yang mengikat warga masyarakat yang di dalamnya berisi aturan-aturan yang harus ditaati dan wajib ditaati oleh masyarakat. Nah, jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa norma adalah aturan yang berisi tingkah laku yang harus dilakukan manusia dan bersifat mengikat. Norma juga merupakan petunjuk bagi kehidupan manusia dalam berpedoman berperilaku di masyarakat. Norma berisi tentang perintah dan juga larangan. Nah, setelah kita belajar mengenai pengertian norma, selanjutnya kita akan belajar dan memahami fungsi dari norma. Apakah kalian mengetahui fungsi dari norma? Ya, benar sekali. Fungsi norma ada berbagai macam. Yang pertama, dapat menciptakan ketertiban dan keamanan bersama. Yang kedua, mencegah benturan kepentingan antar warga. Yang ketiga, membentuk akhlak atau karakter manusia. Yang keempat, dapat menjadi petunjuk bagi setiap individu dalam menjalani kehidupan di masyarakat. Dan yang terakhir, dapat mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, berdasarkan bentuknya, norma dibagi menjadi dua. Ada yang tahu apa? Ya, benar sekali. Ada norma tertulis dan norma tidak tertulis. Norma tertulis adalah aturan yang dirumuskan secara bersama-sama oleh beberapa orang yang mewakili masyarakat dalam suatu waktu tertentu. Nah, norma tertulis ini biasanya ditulis di atas kertas atau berbentuk cetak. Salah satu contoh dari norma tertulis adalah peraturan sekolah atau tata tertib sekolah. Nah, yang kedua yaitu norma tidak tertulis. Norma tidak tertulis tidak selalu dirumuskan secara khusus, melainkan juga dapat berkembang dari kebiasaan atau adat istiadat bersama di daerah tersebut. Misalnya, saat ada tetangga yang meninggal dunia, tetangga lain perlu membantu keluarga yang berduka
sampai semua urusannya selesai. Sekarang kita akan masuk ke jenis-jenis norma. Nah, jenis norma dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah norma agama. Yang kedua adalah norma kesusilaan. Yang ketiga adalah norma kesopanan. Dan yang keempat adalah norma hukum. Mari kita simak penjelasan norma satu persatu. Assalamualaikum. Nah, pada tayangan yang tadi merupakan salah satu contoh pelaksanaan norma agama, yaitu beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Oke, sekarang kita mau bahas mengenai norma agama. Norma agama adalah kaidah atau aturan yang sumbernya berasal dari hukum agama atau kitab suci yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Norma ini berisi perintah dan larangan yang bertujuan mengatur manusia agar mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Sanksi dari pelanggaran norma agama yaitu adalah dosa. Dan kemudian contoh dari norma agama yang pertama adalah menjalani perintah agama sesuai dengan agamanya masing-masing. Yang kedua yaitu menjauhi larangan agama. Yang ketiga yaitu rajin beribadah. Dan yang keempat yaitu mengawali semua aktivitas dengan doa. Yang kedua adalah norma kesusilaan. Ada yang tahu pengertian dari norma kesusilaan? Ya, betul. Norma kesusilaan adalah peraturan atau petunjuk hidup yang bersumber dari suara hati nurani manusia yang mengatur mengenai patut atau tidaknya perbuatan manusia untuk manusia lain. Norma kesusilaan contohnya ada beberapa macam. Salah satunya yaitu selalu bersikap dan bertingkah laku jujur, kemudian tidak memfitnah orang lain dan tidak menghina orang lain. Kemudian sanksi dari pelanggaran norma kesusilaan adalah penyesalan. Tujuan dari norma kesusilaan ini adalah menciptakan keharmonisan dalam hubungan antar manusia. Ayo beli. Saya belum bayar, Pak. Aku mau, Pak. Itu, Pak, yang ini, Pak. Pak, saya mau bayar, Pak. Tadi beli gorengan 1. 1.000 aja. Kalian jangan jadi pencuri ya. Pencuri itu merugikan orang lain dan juga merugikan diri sendiri. Tolong pikirkan nasib orang yang barangnya kita ambil. Mereka pasti merasa sedih dan menderita karenanya. Sementara kamu, hatimu akan hilang kepekaan. Nih dek kembaliannya. Salah, Pak. Saya ngambil 2. Yang ketiga yaitu norma kesopanan. Norma kesopanan sendiri adalah norma yang timbul oleh masyarakat yang tujuannya untuk saling hormat dan menghormati. Tujuan dari norma kesopanan agar dalam pergaulan manusia saling menghormati dan menghargai. Norma kesopanan ini ditujukan pada sikap lahir demi terwujudnya ketertiban dan keharmonisan hidup bermasyarakat. Pelanggaran dari norma kesopanan akan mendapatkan sanksi berupa celaan,
atau pengucilan oleh masyarakat. Ya, ini merupakan salah satu contoh dari norma kesopanan. Yang pertama, sebelum berangkat ke sekolah, sebaiknya berpamitan terlebih dahulu kepada orang tua, seperti yang dilakukan Denis. Nah, siapa di sini yang sering berpamitan ketika mau pergi keluar dari rumah? Ya, pasti kalian semua ketika mau keluar dari rumah berpamitan dengan orang tua kalian ya. Yang keempat ialah norma hukum. Norma hukum adalah pedoman hidup yang dibuat oleh lembaga negara yang berfungsi untuk menertibkan dan menstabilkan kehidupan sosial. Tujuan utama norma hukum adalah menciptakan suasana aman, tentram, tertib di dalam masyarakat. Sumber dari norma hukum yaitu undang-undang. Dan jika melanggar norma hukum akan mendapatkan sanksi, denda hingga dipenjara. Berkendaralah saat kamu dewasa. Oke, kita sudah belajar mengenai jenis-jenis norma yang sudah dijelaskan satu persatu dari norma agama hingga norma hukum. Selanjutnya, kita juga akan belajar mengenai norma dan nilai-nilai yang terkandung Pancasila. Nah, di Indonesia, norma juga terkait dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu ada nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, serta nilai keadilan sosial. Yang pertama ada norma ketuhanan. Norma ketuhanan ini hampir sama dengan norma agama, karena berkaitan dengan nilai ketuhanan. Di dalam norma ketuhanan ini berisi kewajiban untuk selalu menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Norma ketuhanan ini juga menuntut kita untuk senantiasa bersyukur dan menjalani kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua yaitu norma kemanusiaan. Norma kemanusiaan ini merupakan cerminan atau mengandung nilai kemanusiaan. Contohnya adalah selalu bersikap santun dan peduli dalam membantu sesama manusia. Yang ketiga adalah norma persatuan. Norma persatuan ini merupakan cerminan dari sila ketiga Pancasila, yaitu terkait dengan nilai persatuan. Di dalam norma ini mengajak kita untuk selalu menjaga perdamaian, menghindari segala kekerasan baik kata-kata maupun fisik, juga mengajarkan kita untuk selalu tertib, disiplin, dan bekerja keras. Baik, yang keempat ada norma kerakyatan. Norma kerakyatan merupakan cerminan dari nilai kerakyatan. Norma ini mengajarkan kita untuk selalu berkomunikasi dan berdialog serta bermusyawarah dan berdemokrasi. Norma kerakyatan ini mementingkan bergotong royong atau bekerja sama antar sesama manusia. Yang kelima atau yang terakhir adalah norma keadilan sosial. Di dalam norma ini berkaitan dengan nilai keadilan sosial sesuai dengan sila kelima Pancasila. Di dalam norma keadilan sosial ini mengajak kita untuk berusaha selalu bersikap adil dalam kehidupan kita sehari-hari untuk dapat mewujudkan kesejahteraan antar manusia. Sekian penjelasan dari saya, semoga ilmu ini bermanfaat untuk kalian semua, dan apabila terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf, dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa.